Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast 2 yang baru saja launching hari ini, terkait untuk di mental dan juga pembelajaran. Mengapa untuk di podcast 2 ini terkait mental dan pembelajaran? Karena mental dan pembelajaran itu satu kesatuan yang penting. Dalam artian kita punya mental tapi nggak punya ilmu sama saja. Seperti orang jalanan kan gitu. Kalau kita punya pembelajaran atau punya edukasi atau ilmu tapi kita nggak punya mental untuk menyampaikan, untuk melakukan, itu juga sama saja, seperti itu. Naasnya untuk posisi saat ini teman-teman sekalian, itu untuk di pembelajaran, entah itu dalam sekolah formal atau informal dan lain sebagainya, atau di seminar-seminar dan lain sebagainya, itu pelaku-pelaku pembelajar tersebut itu hanya sebuah formalitas, mengikuti zaman. Pada umumnya semua pada sekolah, kenapa saya nggak sekolah dan lain sebagainya, seperti itu. Dalam artian apa, tanda kutipnya, di waktu jenjang sekolah atau di perkuliahan yang mengalami hal tersebut itu kita nggak serius. Apa tujuan kita? Nggak ada. Apakah sekolah itu tujuannya untuk kerja dan lain sebagainya? Apakah kita sudah memikirkan masa depan orang tua kita, keluarga kita, desa kita, kemudian kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi kita, sampai ke Indonesia? Seperti itu. Apakah sampai di situ untuk belajar sampai saat ini, hingga membuat mereka itu untuk pembelajarannya setengah-setengah, bisa dikatakan seperti itu, teman-teman. Nah, kebetulan sekali di sini masih kita tetap di Salatiga ya. Di Salatiga tercinta ini alhamdulillah masih pada sehat. Semoga teman-teman yang di sana yang menonton video ini juga sehat selalu, bisa melakukan aktivitas apalagi dalam pembelajaran ya, entah itu ilmu agama ataupun ilmu sosial, seperti itu. Kemudian di Salatiga ini saya sangat terkesan, saya sangat senang sekali ya bisa bertemu dengan filsuf, bisa bertemu dengan jurnalistik, bisa bertemu dengan bisa dikatakan penulis jati ya, pembaca artikel jurnal-jurnal, penelitian-penelitian itu dari dalam ataupun luar negeri semua dikonsumsi oleh satu orang kayak gitu. Dan kebanyakan orang itu nggak taunya orang ini tidak tidur dan lain sebagainya, padahal pikirannya itu sangat luar biasa. Itu kerjaan orang nggak punya kerjaan. Kerjaan orang yang nggak punya kerjaan. Iya. Itu teman-teman. Dan satu lagi ya, ini saya mohon juga kesini itu juga Mas ayo collab mas, ayo collab mas. Kemudian ini namanya Mas Muhsin ini Ibnu Zuhri. Beliau itu kakak kelas saya waktu dulu kuliah di IN Salatiga. Nah, beliau itu juga juga mempunyai channel YouTube juga, teman-teman, di mana untuk channelnya pun juga untuk membangun Indonesia ini, dalam artian apa, go internasional ya mas ya. Iya, terkait dengan bahasa Inggris. Iya, pembelajaran bahasa Inggris sebenarnya. Nanti bisa dicek juga, atau mungkin di sini ada yang yang selama ini menonton kontennya, ikut belajar di kontennya, di Instagramnya, di YouTube-nya, nggak tahu orangnya yang mana, seperti itu, karena memang jarang sekali inframe di video ataupun di foto dan lain sebagainya, seperti itu ya. Banyak di gua ya. Banyak di gua hero. Belajar terus waktunya, teman-teman. Kita harus banyak belajar di sini. Nah, di sini Mas Muhsin, sebelumnya saya tanyakan dan mewakili sahabat-sahabat di sana itu, keadaannya gimana? Keadaan saya? Iya, era pandemi ini bagaimana? Atau keadaan yang lain? Keadaan saya tentu saja baik-baik saja. Baik-baik saja itu ya baik-baik aja. Dalam kondisi baik, dalam situasi baik, secara jasmani, tapi menurut saya secara rohani porak-poranda ya. Saya secara rohani porak-poranda. Ya bagaimana tidak gitu loh. Artinya pandemi seperti ini kan, kita nggak bisa kemana-mana, semua aktivitas terbatas. Ya. Ibadah juga seperti itu, belajar pun juga seperti itu saat ini ya. Ya, semuanya hampir segala bentuk sektor itu saya pikir semuanya terbatas. Nggak bisa kayak dulu lagi. Ya benar. Di sini ngomong-ngomong terkait untuk pembelajaran Mas Muhsin, ini saya membawakan sebuah tema besar, dalam artian tidak hanya
untuk orang-orang Salatiga saja, tidak hanya untuk orang-orang yang sekolah saja, tidak hanya untuk orang-orang yang kuliah saja. Boleh pada siapapun yang melihat ini, boleh untuk orang-orang yang tidak punya biaya untuk sekolah dengan keterbatasannya masing-masing, boleh yang mau melanjutkan sekolah, kuliah itu nggak bisa karena apalah, pasti ada beban dan lain sebagainya, ada tanggungan dan lain sebagainya. Itu kita dibukakan ini Mas, dalam artian apa, tema besar kita yang kita angkat itu bagaimana sih sebenarnya merdeka belajar itu. Merdeka belajar ya? Merdeka belajar. Berat Mas. Merdeka belajar, oke. Merdeka belajar ya, bukan belajar merdeka. Kebanyakan kalau saat ini tuh konteksnya itu malah belajar merdeka ini. Sebenarnya kalau bicara soal merdeka belajar itu ada dua variabel ya, mungkin satunya merdeka, satunya belajar gitu. Iya. Kalau secara bahasa, kalau kita bilang ini sebut compound noun, kata benda yang digabung jadi satu, kayak merdeka itu sendiri kita harus tahu konsep merdeka itu kayak apa gitu. Apa ya? Mungkin kan yang kita tahu kan merdeka itu ya berarti otomatis kita itu bebas. Ya kan, independen. Atau mungkin tidak ada pressure atau apa gitu ya. Secara umum mungkin kita pahami seperti itu. Tapi kan merdeka belajar itu hari ini konsepnya sangat kompleks gitu. Kita katakan begini, apa sih yang disebut dengan belajar gitu? Ya kan, apa sih yang disebut dengan belajar? Kadang orang mikir kalau belajar itu ya kita ke sekolah ya kan. Kalau belajar itu ya kita bawa buku, baca buku atau apa gitu. Pakai seragam. Ya walaupun itu hanya sebagai tanda aja ya. Kalau kita sekolah bukan tanda sebagai bentuk kita belajar gitu. Ya, menurut saya pendidikan belajar itu sederhananya adalah begini. Seseorang itu secara personal atau secara mandiri, mereka tuh bisa menentukan ke arah mana mereka itu akan menuju gitu loh. Jadi merdeka belajar itu kayak misal kita tuh bebas menentukan visi misi kita, cara belajar kita, lalu kemudian gaya hidup kita dalam memahami setiap konteks kehidupan. Karena kan orang sekolah kan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Iya, ya kan, hidup setiap hari ada masalah gitu kan. Maka merdeka belajar itu adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari setiap masalah yang ada kayak gitu. Menurut saya loh, merdeka belajar. Karena menurut saya hari ini untuk konsepnya sendiri, merdeka belajar itu apa namanya, ketika kita sadar bahwa setiap hal yang ada di sekitar kita, setiap hal atau setiap waktu yang berada di lingkungan kita, kapanpun dan dimanapun, itu adalah sesuatu yang menarik untuk kita telaah gitu. Itu menurut saya yang dimaksud sebagai merdeka belajar. Artinya tidak ada tenggang, entah itu harus di sekolah, entah itu harus di mana, di perpustakaan atau di mana. Merdeka itu di mana-mana. Kemerdekaan itu ada di mana-mana. Dan belajar itu juga bisa di mana-mana dan kapan saja, sama siapa saja. Nah, itu yang menurut saya sebagai bentuk garis besar tentang merdeka belajar gitu. Akhirnya belajar hari ini bukan untuk orang-orang tertentu atau kelas tertentu, tapi belajar itu untuk siapapun. Karena setiap orang punya hak itu untuk belajar. Gitu sih, Mas. Berarti kalau untuk belajar itu nggak harus di sekolah, nggak harus di kampus kayak gitu ya. Kita di rumah baca buku sendiri itu udah bisa dikatakan belajar apa enggak? Belajar itu nggak harus baca buku, nggak harus sekolah. Nggak harus sekolah, terus gimana? Nggak harus sekolah. Belajar itu nggak harus sekolah, nggak harus baca buku. Menurut saya. Menurut saya. Karena kembali lagi ya, pendidikan itu adalah bagaimana proses belajar dan mengajar. Itu konsepnya. Pendidikan itu disediakan, sekolah itu ada, itu untuk memfasilitasi proses pembelajaran siswa, kemudian dengan adanya sistem pendidikan yang menggunakan instrumen guru dan media pembelajaran. Itu udah pasti. Akan tetapi yang namanya belajar itu kan secara individu, personal, gitu loh. Jadi secara personal kalau semisal kita katakan apakah belajar itu harus di sekolah, nah buktinya hari ini pandemi hari ini mengajari kita satu hal besar. Yang pertama adalah ketika mindset orang atau stereotip anggapan masyarakat, sekolah belajar itu ya pergi ke sekolah dan libur sekolah adalah waktu untuk bermain. Akhirnya kita dikasih kesempatan 1,5 tahun untuk merasakan liburan. Iya, benar. Artinya
ada kemungkinan atau hipotesa di sini yang mungkin berimplikasi bahwa ya wis liburan aja 1,5 tahun gitu loh dan nggak belajar. Apakah kemudian ini bisa dilihat? Ya lihat aja bagaimana hari ini di media-media atau di beberapa berita mengatakan orang tua udah mulai stres nih, anak di rumah bermain terus ya kan, dikontrol sulit. Di satu sisi gurunya juga kesulitan karena mungkin gurunya belum terbiasa untuk mengontrol anak secara daring. Ya, apalagi dalam jumlah kelas besar itu, wow, PR besar itu. Jadi kompleksitasnya sangat beragam. Nah, anggapan umum soal belajar harus ke sekolah, menurut saya enggak. Belajar itu subjektif, siapapun bisa. Bahkan anak yang belum sekolah, anak bayi, anak kecil umur 1 tahun atau 3 tahun, secara parenting mereka bisa berhak untuk belajar juga karena orang tua yang mengajari mereka. Jadi belajar di rumah. Totally belajar itu subjektivitas. Nah, cuman memang hari ini anggapan kita kemudian digeser gitu loh. Mulai alasan ya sekolah lah atau apalah gitu. Sinyal lah dan lain sebagainya. Iya, karena mungkin anggapan kita sumber belajar itu masih berada di sekolah. Sumber belajar itu masih berada di sekolah. Dan siapa yang bertanggung jawab atas pembelajaran itu? Guru. Gitu kan. Wah, kita nggak ngomongin TU, kita nggak ngomongin kepala sekolah, kita nggak ngomongin presiden, kita nggak ngomongin politik, kita nggak ngomongin yang lain. Tapi itu semuanya kan berkesinambungan gitu loh. Nah itu loh makanya. Jadi nggak perlu sekolah kalau semisal kita objektivitasnya adalah biaya sekolah mahal gitu. Tapi bagaimana caranya agar kita tetap belajar supaya kita bisa dapat gitu loh apa yang didapetin sama orang yang sekolah. Oh gitu. Ya sekarang semuanya gampang loh. Contoh misal dulu waktu saya sekolah, kuliah ya. Iya. Dulu saya waktu kuliah itu saya masih ingat banget. Dulu itu teman-teman saya udah naik motor. Saya itu ngangkot. Saya itu ngangkot pada waktu itu. Jadi waktu kuliah saya memang ngangkot dan tahu sendiri kan kalau orang naik angkot itu kan nggak bisa kan kita tepat waktu. Iya. Bisa secara turun kita di tempat yang pas itu juga nggak bisa. Kadang waktunya juga nggak bisa terprediksi gitu kan. Telat tuh wajar. Kalau ditanya kenapa telat ya karena telat naik angkot gitu loh. Dan saya katakan apa adanya gitu loh. Artinya di situ entah mau konsekuensinya mau diusir dari kelas nggak diusir dari kelas ya nggak masalah gitu loh. Karena itu bukan dalam kuasa saya gitu. Masa saya minta sopir angkotnya, Pak, tolong Pak gitu kan. Kita mau berangkat jam 6 nggak mungkin dong. Tapi gini, kalau di naik angkot dan juga tadi ada perubahan, ada teman-teman yang sudah naik motor ya seperti itu. Ini kan antara mental dan juga belajar ya. Itu di sisi lain, mohon maaf Mas Muhsin itu waktu naik angkot ya, itu kan pasti orang-orang juga tahu ya. Itu gimana? Ada apa ya? Rasa malu atau lain sebagainya atau tidak? Enggak ya Mas. Nggak ada? Maaf, saya dulu bangga jadi miskin Mas. Oh iya loh, saya itu dulu kalau semisal ya, secara material ya, dulu saya diajarin untuk tidak, mungkin dari semester 1 untuk tidak mengikuti kebanyakan gitu. Mungkin dari SMA juga gitu, SMA karena saya di pondok, waktu itu di asrama juga, semuanya serba mandiri semuanya. Waktu kuliah pun juga seperti itu. Ketika saya naik angkot ya memang kekuatan saya cuma sebatas itu gitu loh. Nggak ada akomodasi mau ngapain gitu. Malu ngapain gitu. Angkot juga fasilitas publik gitu. Walaupun secara satu sisi kita juga berpikiran gitu loh. Enak ya kalau naik motor gitu loh. Gitu ya. Enak ya. Punya ya perasaan kayak gitu ya. Waktu itu mungkin bolehlah kita iri sedikit, itu wajar lah. Wajar, ya. Geliat anak-anak muda gitu kan teman-teman waktu itu, apalagi tahun-tahun kayak gitu kan naik motor, bisa boncengin pacar kan, nggak mungkin kan saya boncengin angkot gitu kan. Masa aku nyarter tuh iya benar gitu, kan. Nah cuman dari situ satu hal ya, dari naik angkot itu justru membuat saya yang kemudian dari naik angkot yang kemudian berkorelasi dengan lingkungan saya, yang kemudian akhirnya ini membuat saya semakin yakin dengan jalan hidup yang saya pilih. Kenapa begitu? Begini, ketika mungkin saya SMA, saya memang suka ke perpustakaan. SMP, SMA, waktu saya sekolah SMP, saya sekolah SMA, memang saya lebih suka ke perpustakaan. Baca buku karena tidak ada yang menarik selain di situ gitu loh. Karena saya tipikal orang yang introvert waktu itu. Wah, betapa susahnya jadi orang introvert. Introvert ya benar. Ya kan, apa-apa sendiri, suka bermain dengan imajinasi sendiri. Itu dulu kayak gitu.
Cuman ketika udah masuk kuliah, terus kemudian saya naik angkot itu turun kalau di Salatiga itu ada di namanya Taman Sari gitu. Taman Sari. Di dekat Taman Sari itu ada pasar shopping. Pasar shopping itu lowaan. Lowaan buku. Jadi ada lowaan buku, ada lowaan pasar bubrah. Jadi ada barang-barang rosokan yang mungkin bisa dibeli. Pakaian itu juga. Pakaian, barang-barang furniture rumahan. Ternyata itu yang membuat saya semakin terbiasa dengan lingkungan-lingkungan seperti itu. Jadi lingkungan itu yang membentuk saya kemudian semakin kok menggali ketika saya kuliah. Misal contoh kuliah, saya nggak kuat beli buku misalnya. Iya. Contoh nggak kuat beli buku. Saya itu nggak kuat beli buku, itu saya akhirnya pergi ke Lowaan hanya untuk nunut baca buku. Itu di Lowaan? Di Lowaan. Cuma nunut baca buku, duitnya nggak ada, kayak angkot bos. Duit kayak angkot. Itu ya. Yang kedua, teman-teman saya kalau waktu dulu itu ada yang sudah merokok ya. Karena memang saya juga merokok waktu itu. Saya merokok waktu itu, saya juga mikir bagaimana caranya agar tidak boros. Maka saya beli cerutu dekat pasar Lowaan. Saya beli cerutu yang mana cerutu itu bisa dipakai untuk 2 hari. Gitu ya. Satu batang itu harganya 1.500 sama yang 3.000. 3.000 itu yang agak gede cerutunya. Jadi saya isep kalau semisal lagi break time, nggak ada kuliah, kemudian saya matikan, saya masukin saku, baru nanti kalau udah break time lagi, kita sedot lagi, kita isep lagi. Itu satu hal kecil ya, dari kondisi-kondisi yang menurut saya sangat tertekan. Sangat tertekan, benar. Iya kan, sangat-sangat tertekan. Cuma dari situ memang akhirnya berpikir gimana caranya cari hematnya. Nah, itu kan satu konteks belajar ya, menurut saya satu konteks belajar dari saya nggak dapetin itu dimanapun kecuali di pasar Lowaan. Dan akhirnya pun sampai hari ini saya berkecimpung di bidang tulis menulis juga, saya masih sering ke Lowaan. Kadang-kadang saya juga jual beli barang rosokan juga dari Lowaan. Pengalaman-pengalaman itu yang kemudian bisa jadikan bahan belajar buat saya. Jadi berkata lingkungan saya waktu itu adalah sekolah saya. Orang-orang yang ada di sana adalah guru-guru saya. Dan saya adalah murid di situ. Bukan di kampus saja berarti ya? Bukan di kampus saja. Jadi di kampus itu hanya untuk mengasah mengasah apa yang doang. Kita konsumsi kayak gitu ya? Ya paling kampus itu buat ngapain sih? Paling masuk kelas dapat tugas wis toh. Iya benar sih. Iya kan? Nah, itu. Kembali ke konteks Merdeka Belajar ya. Kalau saat ini ya Mas Muhsin baca kalau untuk di sistem pembelajaran di Indonesia ya, entah itu di sekolahan, entah itu di kampus, dengan sistem yang saat ini ya, yang tadi memang sudah disampaikan bahwasannya ada tugas kemudian dikerjakan, kalau di kampus kan dipresentasikan seperti itu ya. Apakah itu sudah mewakilkan untuk konteks Merdeka Belajar gitu? Konteks Merdeka Belajar. Oke, kita mungkin kalau kampus spesifik. Karena kan untuk di sekolah itu kan punya negara. Ibarat itu kan kewajiban negara untuk menuntaskan kebodohan di negeri ini kan kayak gitu ya. Jadi itu maksud saya itu menjadi ladang pembelajaran utama daripada yang lain-lain yang mandiri-mandiri yang disampaikan tadi. Nah, yang mau kita sampaikan untuk di pembelajaran formal seperti itu apakah sudah mewakili? Nah, oke. Sekolah formal apakah sudah mewakili pembelajaran seperti itu? Iya, Mas. Agak berat ya, Mas. Satu sisi kan saya juga ngajar. Iya, saya juga ngajar. Saya juga sebagai guru. Tapi lingkungan saya lingkungan keras. Jadi memang saya guru yang keras gitu loh. Ya kan, guru yang keras. Kalau dilihat dari sistem belajar, sistem hari ini belajar tuh pengen apa sih? Gitu loh. Jadi apa yang dijadikan visi dan misi. Kalau misalnya kita mengikuti perancangan undang-undang, kalau kuliah itu hanya untuk mencetak, salah satunya indikatornya adalah untuk mencetak ekspertis dan peneliti. Itu kalau kamu lihat di beberapa perundang-undangan pendidikan, kalau nggak salah, saya pernah baca sekilas dalam skimming, itu untuk mencetak peneliti dan juga mencetak ekspertis sesuai bidang studinya. Hari ini, dengan kebijakan baru, kita bicara hal yang lebih besar, kita mau diarahkan ke dalam hal-hal yang sifatnya lebih praktis untuk mengikuti industri, gitu loh. Nah, artinya akan ada fokus yang non linear di situ.
gitu loh. Karena gini, saya merasa itu ya, dulu waktu sekolah pun sampai saat ini ya, di proses pembelajaran yang saya alami itu seperti jual beli. Jadi saya bayar, kalian ngajar, entah itu saya paham nggak paham terserah. Ya emang gitu. Pendidikan kita hari ini, coba kamu lihat Kanada, pendidikan gratis. Kanada itu pendidikan gratis. Saya nggak tahu mau akan mulai dari SD atau tidak. Tapi di beberapa Kanada gratis, Timor Leste juga gratis, public school. Kita mungkin juga ada sekolah gratis, bos. Tapi kan ini loh, pungutan yang lain, entah itu seragam, entah itu buku, entah itu apa, itu kan juga kita bayar. Entah itu uang gedung istilahnya, itu kan juga kita bayar. Hari ini menurut saya konsentrasi kita itu pendidikan hari ini masih terletak dalam konteks bisnis. Bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi menurut saya nggak apa-apa bisnis. Nggak apa-apa bisnis selama servisnya itu kita pay for service gitu loh. Artinya begini, kita menginginkan pendidikan maju. Kita pendidikan maju. Sistemnya sudah di settle up sama kalau misalnya kita bicara pendidikan yang sudah apa ya ibarat kata umum gitu, kita di settle up pendidikannya secara sistem dan DKK. Tapi ada monitoring nggak ke situ? Saya yakin dalam satu kota dibandingkan satu sekolah dengan sekolah yang lain dengan sistem yang sama, pasti implementasinya beda. Monitoring yang saya lihat itu ya cuma ujian. Ya kalau misal gini, hari ini sampean bayar kuliah, ya kan? Sampean bayar kuliah. Karena kita udah nggak kuliah ya, misal nih, ibarat kata, sampean ke laundry. Iya, ke laundry aja. Ke laundry, sampean bayar untuk pakaian kotor nih. Iya. Ini di laundry. Iya. Ya kan? Di laundry. Lalu kemudian setelah selesai di laundry, ketika sampean ambil, ternyata masih ada bercak noda. Entah itu malah jadi sobek. Iya. Atau robek di beberapa bagian baju. Boleh nggak komplain? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh, sangat boleh. Boleh. Hari ini sekolah kita membayar PP. Kita membayar service. Kita membayar gedung. Kita membayar buku. Kita membayar seragam. Belum lagi study tour. Penelitian apalagi. Itu kalau tingkat kuliah ya. Tapi apakah servisnya sesuai? Iya. Apakah ini juga berlaku hampir semua? Artinya hari ini komoditas pendidikan itu masih dalam tahap bisnis gitu. Sebenarnya konsekuensinya bisnis it's okay because I think ketika kita bicara soal bisnis artinya ada pay for service. Selama servicenya memuaskan bagi saya orang tua itu juga akan ngerti. Gitu loh. Jadi kan kita bisa melihat gitu outputnya seperti apa. Tapi kan hari ini semuanya kacau. Ya kan contohnya sekarang daring kayak gimana? Daring, SPP masih jalan. Ya kan? Konteksnya sekarang belajar itu kalau bicara soal sekolah menurut saya akan sangat rumit gitu loh. Rumit sekali. Akan sangat rumit karena hari ini apa yang bisa kita harapkan dari sekolah gitu. Kecuali menghabiskan jenjang waktu tempuh. Iya, benar sih, benar. Tapi kalau misalnya kita merdeka belajar misal contohnya, merdeka belajar dalam konteks sekolah, pendidikan, menyelesaikan pendidikan, kita bisa akselerasi, menyelesaikan pembelajaran dalam waktu mungkin hanya 2 tahun atau mungkin 1,5 tahun gitu. Kalau saya mungkin sadar dulu ya, kalau memang ada sistem kayak begini, contohnya nih ada ujian nasional, dulu ada ujian nasional, saya ngapain harus sekolah 3 tahun? 3 tahun dulu ya. Saya mending ikut paket C tuh. Kalau SMP itu paket B apa paket C? Iya, ininya paket ya gitu ya. Itu kan paket B. Ya mending paket B tuh. Aku paling cuma 3 bulan. Fokus. Apalagi kalau fokus sama soal-soal ujian itu doang buat ijazah. Itu doang kan selesai ya, cuma 3 bulan 2 bulan. Nah itu loh. Kalau saya sadar dari dulu loh, saya akan pikir kayak gitu. Cuman kan mungkin keuntungan yang lain adalah saya mendapatkan relasi teman. Tetapi itu juga bisa dibandingkan kalau misal di luar, misal kita nggak sekolah nih, di luar itu kita juga punya relasi. Waktunya banyak. Lebih punya banyak waktu, lebih banyak eksplorasi. Misal saya bantu orang tua saya. Benar juga. Ya kan, lebih profit. Jadi justru masuk kerja lapangan langsung. Iya kan? Iya. Kalau memang sistemnya kayak gitu loh. Iya. Sistemnya ada paket. Kecuali kayak ada jenjang paket, yang mana jenjang paketnya itu memang ada sekolah paket yang memang harus menempuh waktu tadi berapa tahun itu juga ada. Oke, baik. Di sini Mas Musin terima kasih sebelumnya untuk di pandangan, untuk di
sistem belajar mengajar kita ya di Indonesia ini sudah ada sedikit gambaran yang saya tangkap seperti itu. Nah ini kita kembali lagi rule-nya kita kembali ke Merdeka Belajar, namun konteksnya itu pada siswa atau mahasiswanya seperti itu. Nah, yang kami tanyakan itu mengapa ya orang mau sekolah, orang itu mau kuliah ya, saat ini ya? Karena mereka mau dapat pengakuan. Kebanyakan ya. Karena begini, secara stereotip dalam budaya kita, pendidikan itu dibuat untuk mencerdaskan. Dulu zaman saya mungkin Ki Hajar Dewantara punya sikap yang luhur menurut saya. Pendidikan waktu itu memiliki sikap yang luhur. Artinya sikap yang luhur itu begini. Sekolah itu didirikan karena komoditas waktu itu kita memang buta aksara. Kita buta aksara. Lalu kemudian akses belajar sangat sulit. Apalagi waktu itu kita punya tekanan. Kita adalah negara yang baru aja merdeka. Pasti punya pandangan visioner yang sangat jauh ke depan bagaimana agar bisa mereka mendapatkan akses. Artinya apa? Orang-orang yang berada di balik pendidikan itu, mereka bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan pendidikan. Jadi punya concern di situ. Ada punya concern. Lalu kemudian kalau kita kasih lihat flashback lagi ya. Kartini yang mana waktu itu dia mencoba untuk mengangkat hak-hak perempuan waktu itu juga bisa sangat diapresiasi. Ya, dia membuat apa sih dulu yang bisa dilakukan? Pasti pengajaran. Karena waktu itu pengajaran dan pembelajaran itu sangat-sangat dibutuhkan. Itu menurut saya adalah pondasi dasar dari bangsa. Pondasi besar dari bangsa, itu satu. Yang kedua, itu membangun sebuah stereotip baru bahwasanya kalau pengen pintar ya harus belajar. Nah, itu harus belajar. Waktu itu ya. Kalau pengen pintar harus belajar. Hari ini, kemudian perkembangan zaman sudah semakin cepat, saya pikir ini tergeser. Kalau pengen pintar ya sekolah. Oh iya. Gitu loh. Kalau pengen pintar ya sekolah. Karena apa? Konteks waktu itu mungkin orang-orang yang belajar itu hanya terlihat ketika mereka berangkat ke sekolah. Jadi untuk saat ini tuh para mahasiswa ataupun untuk para pelajar-pelajar saat ini ya, itu kehilangan marwah atau kehilangan tujuan. Tidak semuanya. Tidak semua. Tapi mungkin umumnya, kebanyakan saya lihat, ya saya katakan seperti ini karena ini sebuah keresahan yang saya simpan lama ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Saya mengalami perkuliahan 4 tahun dan lain sebagainya. Saya lihat dan saya alami, teman-teman dan saya sendiri, itu waktu menjalani pun juga dosanya nggak berangkat, yaudah kita kumpul deh, ayo kemana, ayo kita meet up, ayo kemana, seperti kita hangout yuk, seperti itu. Oke, yes, nggak masuk seperti itu. Jadi kita udah bayar dan lain sebagainya, kita sadar itu ya orang tua bekerja dan lain sebagainya, dan kita sadar kita besok yang meneruskan bangsa ini kan seperti itu. Tapi di sisi lain kita ternyata dosennya nggak berangkat, ya udah kita tinggal main dan lain sebagainya. Kalau semisal nih, contoh nih Mas ya, kalau dosennya nggak berangkat, apa yang biasanya sambil lakukan apa? Main kan? Entah itu main HP, entah itu. Nah itu juga jadi koreksi kita sebagai pelajar waktu itu. Kenapa kok kita main? Kenapa nggak kita completion aja itu, belajar bareng? Ya kan? Atau enggak something worth it lah di yang masih linear dengan waktu itu, karena kita tanggung jawab dengan waktu kan gitu. Apa gini, kita orang-orang seperti saya ini, saya juga kan yang bingung kan, itu di posisi seperti itu karena pada di posisi nyaman, posisi aman ya. Apakah bisa dikatakan karena itu? Ya bisa jadi. Kita bukan bicarakan soal siapa yang salah siapa yang benar, murid yang salah dosen yang benar, dosen yang benar, murid yang salah, itu nggak bakal habis. Tapi yang pasti dengan kemerdekaan belajar saya pikir semuanya akan mengalami consideration bahwa semuanya itu untuk kembali ke saya. Kembali ke diri pribadi lagi. Iya, itu akan saya kembali. Kalau misalnya ada yang namanya sebuah teori begini, learning from distraction. Learning from distraction itu adalah kamu belajar pada sesuatu yang rusak. Kamu belajar dari musibah ini apa? Apa yang kamu bisa ambil dari musibah? Ada hikmah itu muncul dari sebuah musibah. Artinya belajar dari learning from distraction. Ada sesuatu yang belajar dari kehancuran. Apa yang bisa kita pelajari dari runtuhnya Donald Trump?
Apa yang kita bisa pelajari dari runtuhnya Uni Soviet? Karena ini kita bicara soal pendidikan ya, kita nggak akan terbatas dengan hal-hal yang sepele gitu loh. Kita bicara soal yang besar, tapi kalau ini dibawa jadi obrolan yang ringan, akhirnya kan sangat gampang gitu loh untuk menemukan konsep, ya kan? Jadi apa yang mendasari itu semua? Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Maka belajar itu bisa di mana aja, kemandirian itu di mana aja. Misalnya contoh, ada itu kan yang terlalu besar ya. Kita lihat ke sekeliling kita gitu. Kita belajar. Semisal nih, apa yang bisa kita lihat dari semisal learning from distraction yang mungkin bisa saya dia contohnya tadi dosen nggak berangkat gitu kan, iya kan? Itu kita kalau skeptisisnya yang kita dahulukan, maka yang akan kita ambil ya udahlah, mending main aja gitu loh. Cuma kan akhirnya kan kita juga membuang waktu. Orang mereka juga nggak bakal kasih uang kembali. Enggak kan? Tapi kan kembali lagi ke diri kita. Dulu saya belajar dari distraction itu bicara soal stereotype kampus ya. Dulu kan kalau anak kuliah kan, wah dia kampusnya di sana, dia kampusnya di sini, kita ya mediocre atau apa gitu kan. Itu saya belajar banyak dari situ. Saya sangat belajar banyak dari situ. Waktu itu 2014 saya masuk kuliah. 2014 itu masuk kuliah, saya belajar distraction itu adalah ketika teman-teman saya berada di sekolah-sekolah favorit. Waktu itu. Jadi karena saya lulus SMA dari Jawa Timur, saya kembali ke Salatiga tidak ada teman sama sekali. Akhirnya saya bingung kan. Akhirnya kan saya memutuskan dulu waktu itu mau daftar di salah satu universitas di Jawa Timur. Ada juga sedikit, yang penting di luar kota Salatiga lah gitu loh. Iya. Ya kan. Ternyata fakta membuktikan saya harus di Salatiga. Ya, fakta membuktikan saya harus di Salatiga. Ya udah. Anggapan orang itu kalau saya kuliah di sini tuh kayak, ya ngapain sih gitu. Itu saya sendiri yang bikin. Itu persepsinya saya bikin. Karena lingkungan saya banyak yang mengatakan seperti itu. Ketika kita dihadapkan dengan mungkin kampus-kampus besar, kita akan sedikit minder kayak gimana gitu lah. Itu normal ya. Normal karena kita sedikit tahu sejarahnya. Nah, tapi saya belajar banyak dari situ. Artinya, ketika saya, wah kalau semua orang bisa kayak gitu, saya juga harus bisa. Akhirnya apa? Saya minta teman-teman saya semua untuk memberikan yang sesuai dengan jurusan saya. Memberikan bahan belajar yang source atau sumber-sumber yang mereka baca atau source yang mereka dapat dari dosen mereka untuk dikirimkan ke saya. Gitu. Jadi saya belajar, misal nih teman saya ada yang di UGM, teman saya ada yang di UI, saya belajar itu. Jadi seolah-olah Mas Muhsin tuh belajar dari nggak cuma dari Yayan Salatiga doang. Enggak. Gitu ya? Enggak. Karena waktu itu saya berpikir saya harus cari source sebanyak mungkin. Source sebanyak mungkin. Kalau dibilang kayak gitu. Jadi apa sih fungsinya belajar kayak gitu? Akhirnya kita bisa lebih cepat dan semuanya itu tergantung sama diri kita. Loh iya, saya pengen kuliah selesai lebih dari 5 tahun. Kalau bisa loh. Kalau bisa lebih dari 5 tahun. Ya itu artinya dalam pandangan pribadi saya, merdeka belajar itu kita yang bisa mengontrol semuanya sendiri. Kita mau apa, kita yang bisa bikin. Kita mau apa, kita bisa bikin. Semuanya kayak gitu. Sekarang kita bicara soal anak-anak yang mungkin notabene adalah yang paling gampang aja. Financial management misal. Ya, financial management. Kita nggak pernah diajari di sekolah tentang financial management gitu. Kita hanya diajari untuk bagaimana kemudian kita dapat kerja. Delalah kita dapat kerja, terus delalah kita udah jadi satu expert, profesional, udah punya gaji, boros. Apa esensinya apa gitu loh. Cuman kan kalau semisal dari rumah atau dari lingkungan teman-teman saling bicara soal wah enak nih nabung nih, sesuatu yang di luar sekolah itu loh. Enak nih bicara soal bagaimana caranya nabung, gimana soal set plan management, bagaimana set plan agar kita nggak boros, bagaimana cara agar menyederhanakan semuanya agar kita itu cost-nya sedikit tetapi kesenangannya sama gitu loh. Ya, kayak gitu. Saya berhenti ke restoran loh. Udah berapa lama ya? Udah lama sekali saya berhenti masuk ke restoran. Kisaran berapa bulan? Udah bertahun lebih sih. Setahun lebih. Nggak masuk restoran sama sekali. Sederhana, alasannya sederhana. Karena saya bisa bikin kesenangan yang sama. Di restoran itu apa sih servisnya? Misal kayak gitu ya. Ini contoh ya. Dari Merdeka Belajar versi saya. Contohnya. Kenapa saya nggak gitu? Karena saya lebih suka, misal saya menghabiskan uang 50.000. 50.000 untuk satu menu. Itu belum mulai sama teman-teman ya. 50.000 untuk satu menu.
satu kali duduk 50.000, saya bisa beli ini dengan servis, ada musik, ada apa namanya, lampu-lampu, ada apa gitu. Semisal saya beli kopi dengan cemilan, saya akan beli cemilan semisal di warung. Iya. Saya akan beli kopi yang 3.000-an. Oke, total lah 10.000 gitu lah. Total 10.000. Carilah tempat menurut saya yang bisa bikin kasih kayak lagu bisa tenang, angin, suara-suara apa namanya, malam kayak gitu. Saya bikin sendiri, semisal saya bawa musik sendiri. Kan sensasinya sama. Menciptakan dunia sendiri. Menciptakan dunia sendiri. Tapi dalam sisi konteks kesadaran belajarnya adalah saya menghemat 40.000 dalam satu kali duduk. Saya menghemat 40.000. Akhirnya Pak, 40.000 itu. Semisal kalau lebih jangka kita lebih jauh lagi. Jangka panjang lagi. Kita membeli kopi untuk orang yang semisal pedagang asongan. Bukan asongan ya. Kaki lima. Kita ngasih rezeki ke mereka. Semisal 3.000, kita kasih 4.000. Berarti ada sedekah 1.000 tuh. Ya. Dari 10.000 kamu bisa diniatin satu sedekah, yang kedua kamu bisa lebih hemat, yang ketiga kamu bisa belajar banyak hal tentang bagaimana menyederhanakan hidup. Karena segala hal menurut saya di dunia ini, ya, semua itu pendidikan kita tertuju pada bentuk materialistis. Tujuannya itu ya? Tujuannya itu materialistis. Materialistis. Bagaimana bisa dapat kerja, bagaimana bisa dapat title, bisa dapat gaji yang lumayan. Pernah nggak kita bicara, kalau kita udah lulus, setidaknya saya berhentilah bohong, saya komitmen untuk nggak korupsi. Sholat tepat waktu, misalnya kayak gitu, walaupun itu sulit ya buat saya ya, kayak tepat waktu gitu. Atau hal-hal yang sifatnya prinsipil lah. Sulit ya. Ya kamu contoh ya yang nggak merdeka belajar, berapa banyak itu koruptor di sana, ya. KPK sekarang itu semua orang pinter loh. Gimana menurut kalian terkait untuk diskusi di pandangan pembelajaran kali ini? Dilanjutkan untuk yang part kedua. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga share ya untuk di diskusi kali ini. Sehingga pelajar Indonesia sudah mulai sadar mulai hari ini untuk hal yang lebih besar.